Hai adik-adik, selamat datang dan selamat belajar dengan media pembelajaran Cibura. Cinta Budaya Nusantara. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Hari ini kita akan belajar apa ya? Ya, benar. Kita akan belajar Indonesiaku Kaya Akan Budaya. Dengan subtema pada pembelajaran kali ini yaitu keragaman budaya Nusantara dan persatuan dalam beragama. Sebelum berlanjut pada materi, berikut merupakan kompetensi dasar dan indikator pada pembelajaran kita kali ini. Oke? Baik adik-adik semuanya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materinya. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam, mulai dari budaya, bahasa, suku, agama, dan lain-lain. Tetapi, dengan keanekaragaman tersebut, tidak membuat bangsa Indonesia menjadi runtuh. Justru, dengan perbedaan itu membuat Indonesia menjadi ciri dan berbeda dari bangsa yang lainnya, dan disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda namun tetap satu jua. Berbicara tentang bahasa nih, adik-adik ada yang tahu tidak berapa banyak bahasa daerah di Indonesia? Ya, benar sekali. Banyak. Ada sekitar 1.100 lebih bahasa daerah yang tersebar di Nusantara. Untuk lebih memahaminya, kakak mempunyai games nih, yaitu tebak bahasa, yang mana nantinya akan disajikan beberapa bahasa daerah di Nusantara. Oleh karena itu, adik-adik simak ya. Sampurasun, wilujeng enjing barudak, anu karasep, anu garalis, tepangkeun, nami AA Muhammad Alif Garnaya, kawih ti Indihiyang. Coba adik-adik tebak, bahasa tadi adalah bahasa dari daerah mana? Bahasa tadi adalah bahasa Sunda, yang mana bahasa daerah dari Provinsi Jawa Barat. Selain memiliki bahasa daerah, Jawa Barat juga memiliki pakaian adat, yaitu kebaya Sunda. Kebaya Sunda ini adalah pakaian tradisional yang indah dan sering dikenakan dalam acara-acara adat dan pernikahan. Selain itu, terdapat pula tarian tradisional seperti tari jaipong, tari topeng, tari wayang golek. Dan juga ada beberapa alat musik tradisional seperti gamelan degung yang merupakan salah satu seni musik tradisional Sunda yang terkenal. Ada juga instrumen musik lainnya seperti angklung, suling, dan kendang, serta beberapa budaya yang lainnya yang sangat populer seperti wayang golek, yaitu seni teater tradisional yang menggunakan boneka kayu untuk menceritakan cerita-cerita epik dan mitologi. Oke, mari kita lanjut ke bahasa daerah selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh adik-adik Kusdoyo ingkang kula tresnani lan kula banggano. Perkenalke, jenengipun kula Rope. Kula saking Kuto Cilacap. Coba adik-adik ada yang tahu tidak? Bahasa tadi adalah bahasa dari daerah mana? Ya, bahasa tadi adalah bahasa Jawa, yang mana bahasa daerah dari Jawa Tengah. Sebenarnya, bahasa Jawa ini merupakan bahasa yang juga digunakan oleh Jawa Timur loh. Namun, terdapat perbedaan kata sehingga bahasa Jawa dari Jawa Tengah dan bahasa Jawa dari Jawa Timur sedikit berbeda. Seperti itu ya adik-adik semuanya. Apakah sampai sini sudah paham? Sudah? Baiklah. Hai adik-adik semuanya, kembali lagi nih. Kita akan
mengulik sedikit beberapa macam budaya yang ada di Jawa Tengah. Seperti halnya di Jawa Barat tadi, di Jawa Tengah juga ada beberapa macam budaya, seperti tarian tradisional. Tarian tradisional suku Jawa yang terkenal antara lain tari gambyong, tari bedoyo, tari serimpi, tari kuda lumping, dan beberapa macam tarian tradisional lainnya. Selanjutnya, ada kuliner. Beberapa kuliner yang terkenal antara lain gudeg, sate ayam, rawon, lontong cap gome, dan macam-macam kuliner khas dari Jawa Tengah yang enak lainnya. Masuk ke kesenian, ada beberapa bentuk kesenian tradisional dari suku Jawa seperti wayang kulit. Wayang kulit adalah pertunjukan boneka kulit tradisional dengan mengusung cerita dari epik-epik Ramayana dan Mahabharata. Selanjutnya ada gamelan. Gamelan ini merupakan alat musik tradisional dari Jawa. Kemudian ada ludruk. Ludruk merupakan seni pertunjukan teater tradisional dengan campuran dialog, musik, tari, dan juga komedi. Oke, sekarang kita masuk ke pakaian adat. Selain dari Jawa Barat dengan kebayanya, di Jawa Tengah juga ada pakaian adat tradisional, yakni kebaya untuk wanita dan beskap atau jarik untuk pria. Di Jawa Tengah juga ada beberapa macam tradisi, seperti tradisi sedekah bumi, tradisi sedekah laut, dan macam-macam tradisi lainnya. Jadi, seperti itu ya teman-teman mengenai sedikit budaya-budaya yang ada di Jawa Tengah. Oke? Horas, gotap ni rohakuna macit, na tua-tua nu malama tua. Hapeau, dan boy dope gabuhau na polong laho pangusandea ni nasida. C, nomoi mana tua-tua mi? Coba kalian tebak bahasa tadi dari daerah mana nih? Bahasa tadi adalah bahasa Batak, yang mana berasal dari Sumatera Utara. Halo adik-adik semuanya. Baik, kali ini kita akan mengenal sedikit mengenai apa saja budaya-budaya yang ada di suku Batak. Pertama, pakaian adat. Pakaian adat suku Batak disebut ulos. Ulos adalah kain tradisional Batak yang memiliki nilai simbolis dan digunakan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, acara kematian, keagamaan, dan lain-lain. Ulos memiliki motif-motif khas dan beragam, masing-masing memiliki makna dan kegunaan yang berbeda dalam budaya Batak. Selanjutnya, ada juga tarian tradisional. Yang paling terkenal yaitu tari tortor. Tari tortor adalah tarian tradisional yang biasanya dilakukan dalam acara-acara adat, upacara keagamaan, dan perayaan khusus. Selanjutnya ada seni musik. Suku Batak memiliki tradisi musik yang kaya dan beragam. Contohnya gondangan sabungunan, sordang, dan paganing. Kemudian ada juga kuliner-kuliner. Masakan Batak terkenal dengan kepedasannya. Saksak dengan masakan daging babi dengan santan dan rempah-rempah. Dan arsik yaitu masakan ikan dengan bumbu khas Batak adalah beberapa contoh hidangan khas Batak yang terkenal. Selanjutnya ada juga kekinian. Gorga adalah seni lukis dan ukiran khas Batak yang melibatkan motif-motif geometris dan simbol-simbol yang memiliki makna dalam budaya Batak. Jadi,
seperti itu ya penjelasan sedikit mengenai budaya-budaya yang ada di suku Batak. Sampai jumpa. Bagaimana adik-adik semuanya? Sudah paham belum tadi mengenai keberagaman budaya di Indonesia? Jika sudah, kita akan berlanjut ke dalam materi persatuan dalam beragama yang nantinya akan mengenal berbagai macam agama di Indonesia serta bagaimana cara kita untuk menghargai antara agama satu dengan agama yang lainnya demi mewujudkan Indonesia yang satu dan harmonis. Oke, mari kita simak. Setiap manusia yang mengakui adanya Tuhan menjadikan agama sebagai pedoman hidup dan keyakinannya. Sejak dulu, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius. Berbagai kepercayaan agama tumbuh berkembang di Indonesia. Sampai saat ini, terdapat 6 agama besar dan berbagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Keenam agama tersebut antara lain: yang pertama, Islam. Orang yang beragama Islam disebut Muslim. Tempat ibadahnya di masjid. Hari rayanya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika Idul Fitri, umat Islam bersilaturahmi dan saling bermaafan. Yang kedua, Kristen Katolik. Umat Kristen Katolik beribadah di gereja. Hari rayanya adalah hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Yang ketiga, Kristen Protestan. Umat Kristen Protestan beribadah di gereja. Hari rayanya adalah hari Natal yang diperingati setiap 25 Desember sama dengan umat Kristen Katolik. Yang keempat, yaitu Hindu. Orang yang beragama Hindu, tempat ibadahnya di pura. Hari rayanya adalah Nyepi. Yang kelima, Buddha. Orang yang beragama Buddha, tempat ibadahnya di wihara. Hari rayanya adalah Waisak. Dan yang terakhir, yaitu Konghucu. Umat Konghucu beribadah di kelenteng. Hari rayanya adalah Tahun Baru Imlek. Setelah kita mengetahui beberapa agama di Indonesia, haruslah kita sebagai warga negara perlu menerapkan sikap toleransi di kehidupan sehari-hari untuk menciptakan keadaan Indonesia yang damai, aman, dan harmonis. Contoh perilakunya sebagai berikut. Halo adik-adik semuanya. Nah, tadi kita sudah bersama-sama menyimak media pembelajaran interaktif Cibura, Cita Budaya Nusantara, yang materinya mengenai berbagai macam budaya Nusantara dan moderasi beragama. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Jadi, sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.